kita ketemu lagi di Fun Tarot Reading. Dan untuk Fun Reading kali ini kita akan membahas kira-kira adakah yang harus diwaspadai dalam circle kalian, ya. Ingat, ini hanya general reading, ya, general reading. Tidak harus resonate untuk semua orang, tidak harus resonate di semua poinnya. Silakan ambil yang resonate dan tinggalkan yang tidak, ya. Lalu ingat, general reading ataupun personal reading jangan jadikan satu-satunya pertimbangan untuk menghakimi seseorang, ya. Seperti itu, oke. Karena untuk menghakimi seseorang tetap kita perlu bukti yang otentik, ya. Bukti yang kuat. Jadi general reading ini ataupun personal reading, kalau dirasa itu klik atau resonate sesuai dengan intuisi kalian, itu bisa dijadikan pertimbangan untuk mengerucutkan investigasi. Ingat ya, pertimbangan untuk mengerucutkan investigasi. Jadi bukan satu-satunya pertimbangan. Atau anggaplah itu sebagai hipotesa, di mana itu tetap harus melalui penelitian, ya, harus melalui investigasi lebih lanjut, ya, untuk mendapatkan bukti yang otentik gitu, dan lebih kuat untuk memberikan penilaian atau menghakimi seseorang, ya. Kalau sekedar untuk kewaspadaan, ya bisa jadi nggak apa-apa. Maksudnya kita kan memang harus selalu aware, harus selalu waspada, it's okay. Atau itu tadi untuk mengerucutkan investigasi itu, ya. Dan di sini kita akan membahas hal itu atau orang itu baik atau tidak untuk kita, atau kenapa kita harus mewaspadai itu gitu. Jadi bukan berarti orang itu tidak baik untuk kita, berarti sepenuhnya orang itu buruk. Ya nggak juga sih. Karena kalau kita mau mencari kebaikan, ya pasti kita temukan. Kita mau cari keburukan, ya bisa kita temukan juga celahnya gitu. Jadi ya, ini kita hanya membahas orang tersebut atau hal tersebut baik atau tidak untuk kita, ya. Kenapa harus kita waspadai, itu aja, oke? Jadi langsung saja menuju kartu yang ada di depan. Silahkan pilih yang sesuai dengan intuisi kalian. Kalau sudah tahu mau memilih kartu yang mana, silahkan cek di description box. Biasanya di situ saya taruh timestamp-nya, oke? Di sini ada kartu nomor 1, kartu nomor 2, dan kartu nomor 3. Silahkan pilih sesuai dengan intuisi kalian. Kita langsung saja ke kartu nomor 1. Oke, untuk kartu nomor 1 di sini kalau yang saya lihat kebanyakan ini tentang love life, tentang ya relationship dalam percintaan, ya. Yaitu mayoritas kasus yang saya lihat di sini. Jadi, adakah yang harus kalian waspadai? Iya, ada. Toxic relationship. Toxic ya apa ya? Ya toxic people lah, ya. Toxic people di sini kan karena yang nonton ini setidaknya lebih dari 1 orang lah, ya. Jadi ya pasangan toksik, ya. Orang toksik yang ada di hidup kalian, ya itu pastilah, ya, itu harus diwaspadai. Cuman kalau yang saya lihat di sini mayoritasnya itu dalam love life, ya, dalam relationship gitu. Jadi di sini kalian harus waspada untuk untuk tegas, ya. Gini, kalau yang saya lihat di sini, mungkin sebagian dari kalian di luar sana, itu adalah kategorinya budak cinta. Gini, budak cinta dalam arti yang terlalu negatif menurut saya di sini. Kenapa negatif? Karena ini sudah cenderung ke arah membiarkan dirinya berada di toxic circumstances, ya. Ya, di area yang nggak sehat lagi gitu hubungannya. Dan apa ya? Kategori budak cinta yang udah nggak bagus, yang udah negatif di sini sudah ke arah yang namanya merugikan diri sendiri, ya. Merugikan itu krusial gitu, sistemik gitu, bukan hanya tertekan secara pikiran, mental, ya, tapi bisa juga secara fisik gitu. Intinya di sini yang harus diwaspadai itu sih. Jadi apa ya? Ya toxic relationship yang sulit untuk dilepas itu tadi, ya. Siapapun, ya, pasangan
kalian yang toksik ya, walaupun itu mantan yang belum benar-benar putus atau bisa kalian lepaskan dari hidup kalian ya, mantan yang toksik ya, yang belum bisa kalian lepaskan sepenuhnya dari hidup kalian, itu seperti kanker, cancer ya. Gimana sih kalau dia belum benar-benar bersih dari tubuh seseorang? Ya, dia bisa ya dia bisa bikin masalah lagi dalam tubuh orang itu ya kan. Kalau belum benar-benar bersih ya dia bisa melebar lagi, dia bisa ya apa itu bahasanya metastasis ya, jadi menyebar lagi. Nah itu kan berbahaya gitu, dan lama-lama menggerogoti tubuh pasien tersebut gitu. Ya itu kenapa cancer itu harus benar-benar apa ya, dibersihkan gitu ya. Maksudnya treatmentnya itu harus benar-benar bersih, memastikan ya itu tidak ada yang tersisa lah ya, walaupun mungkin selnya yang lain yang tadinya sehat bisa berubah jadi cancer misalkan gitu ya. Oke, itu nggak usah kita bahas lah ya, tapi intinya mantan yang toksik yang belum bisa dilepaskan secara menyeluruh gitu dari hidup seseorang ya, dia bisa jadi cancer, itu bisa menggerogoti hidup ya, hidup siapapun orang itu ya yang jadi korbannya gitu. Akhirnya langkahnya ke depan itu jadi susah gitu, jadi terhambat, kebahagiaannya juga terhambat ya, karena dia belum benar-benar membersihkan yang namanya racun dalam hidupnya dia itu gitu, hidup mereka itu gitu. Itu sih kalau yang saya lihat di sini. Jadi hati-hati ya. Mungkin sebagian ya di luar sana ya, sebagian yang memilih grup ini kartu ini itu agak sulit merasa powerless gitu kali ya, merasa kurang kuat untuk mengatakan tidak pada pasangan yang toksik, merasa belum cukup kuat dan berani untuk melepaskan diri, merasa kurang punya power untuk apa ya, ya gimana ya, untuk melawan orang toksik itu, pasangannya yang toksik itu. Entah itu pasangan masih official berpasangan atau mungkin sudah mantan tapi belum benar-benar clear dari hidupnya gitu, seperti itu. Jadi dia merasa, mereka di sini ya, sebagian orang di luar sana yang memilih kartu ini, sebagian it's okay, itu merasa kurang berani untuk buat ketegasan gitu, atau buat keputusan gitu. Dia dalam hatinya itu ingin mengatakan tidak, ingin menghindari itu, ingin memilih hal lain, tetapi fisiknya itu seperti sudah terikat dan harus berjalan ke arah yang berbeda dari hatinya. Kayaknya situasinya seperti itu. Ingat, kalau situasinya seperti itu, menurut saya ini masalah mental. Memang ya, kalau ngomong soal mental itu agak susah ya. Susahnya karena menguatkan mental itu juga butuh proses yang bisa jadi painful dan besar. Tapi setelah melalui proses itu, orang bisa jadi stronger gitu secara mental gitu. Ya memang ini adalah ujian ya. Kalau sudah melalui step ini berarti mungkin kalian bisa lebih powerful lagi gitu. Sebagian kalian di luar sana ya yang resonate ya. Jadi itu kalau saya lihat di sini, nah di sini ada Temperance dan The Hangman, oke? Jadi bisa jadi orang itu berkontribusi ya. Orang-orang tersebut yang toksik tadi ya, kemungkinan dalam love life berkontribusi memberikan luka dalam hidup kalian ya, memberikan apa ya? Ya gimana sih, dampak yang negatif ya buat badan kalian, hidup kalian, pikiran kalian gitu ya, karena memang itu sudah toxic relationship, jadinya toxic circumstances. Terus sebagian kalian di luar sana mungkin tidak berani melawan untuk keluar dari situ, tidak berani membuat langkah ya yang signifikan untuk memproteksi diri kalian, melindungi diri kalian. Maksudnya tidak berani melawan orang-orang itu. Jadi terkesannya akhirnya kalian walaupun terpaksa jadi merasa menjadi budak di situ gitu. Oke? Jadi bisa jadi orang-orang tersebut adalah orang yang
memberikan ya trauma, bisa sakit, bisa berkontribusi menambah luka kalian. Karena gimana ya, kadang orang itu luka yang dia dapatkan bukan hanya dari relationship-nya aja ya, tapi bisa jadi dari keluarganya, pertemanannya. Dia sudah mendapatkan apa ya, serangan negatif energi gitu ya. Jadi dia sudah merasa terluka dari keluarganya atau dari pertemanannya, kemudian ditambah relationship-nya. Jadi macam-macam kan kasus orang di luar sana, tapi setidaknya orang ini ikut memberikan sakit hati itu, ikut memberikan luka itu gitu ya, sehingga proses healing ya kalian, sebagian kalian ini jadi terhambat, justru memperkeruh keadaan ya. Bagaimana sih kalau luka itu belum benar-benar sembuh lalu harus dikasih trauma lagi, jadinya ya gimana ya, recovery jaringannya jadi lebih lama lagi gitu, jadi lama juga sembuhnya kan, seperti itulah intinya. Jadi nah ini menunjukkan ya, maksudnya ini interpretasi dari perspektif saya, bahwa akhirnya hidup kalian tuh tidak benar-benar merasa merdeka, bahagia, karena ini terhambat di situ. Kalian belum berani untuk melepaskan diri dari orang-orang toksik itu. Memang butuh keberanian sih ya. Buat orang di luar sana yang sudah berani, hal itu kelihatannya sederhana. Tapi buat orang-orang yang terbiasa ditekan gitu, ditekan secara pikiran, terus diatur pikirannya, di-steer pikirannya, itu mungkin jadi tantangan ya yang besar buat mereka. Tapi ya kalau kalian berhasil keluar dari sini, kalian jadi lebih powerful lagi secara mental bahkan ya, seperti itu kalau yang saya lihat. Nah ini di sini Queen of Sword dan Two of Sword di sini ya. Jadi kalau kalian, sebagian kalian di luar sana yang resonate dengan ini, berhasil, berani untuk melepaskan diri dari pasangan yang toksik atau mantan yang toksik yang masih mengganggu kalian, atau oke, kalau kita mau berbicara secara umum, siapapun di luar sana yang toksik buat hidup kalian ya. Kalau di sini sih mayoritas lebih ke pasangan sih, kalau yang saya lihat pasangan yang toksik. Kalau kalian sudah berhasil melepaskan itu ya, di sini kalau yang saya lihat di kartu tambahannya kalian akan bertemu dengan sosok yang ya the real soulmate kalian gitu ya. Di sini ada King of Cups dan Queen of Cups di sini ya, Queen of Summer atau Queen of Cups. Jadi kalian bertemu oleh pasangan sejati kalian gitu. Jadi selama kalian belum benar-benar melepaskan diri dari orang yang karmik itu tadi, orang yang tidak tepat, orang yang negatif buat diri kalian, buat hidup kalian, orang yang toksik itu tadi, selama kalian belum melepaskan diri dari pengaruh ya pasangan atau mantan itu yang toksik, ya gimana ya, kalian akhirnya terhambat untuk bertemu dengan the real soulmate kalian ini, soulmate kalian yang sebenar-benarnya, yang sejati gitu lah ya bahasanya, bukan yang apa ya namanya, bukan yang itulah, yang ya di sini sih biasa menyebutnya karmik ya, atau intinya bukan orang yang tadi, yang toxic tadi ya, itu terlihatnya mungkin seperti soulmate awalnya gitu kan. Apalagi setelah pikiran kalian ya semacam cuci otak gitu ya, pikiran kalian diatur ya, rasanya itu soulmate. Hanya memang jalannya tidak mudah, memang kalian merasa itu yang harus kalian lalui dan terus bersama orang itu. Nah itu sudah tidak rasional kalau menurut saya ya. Jadi ya itu soulmate palsu mungkin ya, atau mungkin soulmate kan macam-macam, ini masalah definisi dan label aja, kita juga nggak fokus di situ. Tapi intinya kalau kalian sudah berhasil melepaskan diri dari situ, kalian ketemu sama cinta sejati kalian ya. Di sini King of Cups, Queen of Cups itu cinta sejati kalian. Dengan mereka lah kalian bisa bahagia ya. Iya, hidup itu memang tidak selalu bahagia, betul, tapi mayoritas bersama mereka kalian bisa bahagia. Jauh lah signifikan bedanya dengan toxic people ini tadi gitu. Kalian bisa benar-benar bermanfaat hidupnya, bermanfaat karena ya kalian sudah healing bersama, kalian bahagia, kalian saling memberikan energi positif ya, kalian bisa bekerja sama melalui hidup kalian gitu ya. Selanjutnya
karena kalian sendiri sudah saling support satu sama lain ya, hidup kalian bisa dikatakan kualitasnya oke, akhirnya apa, kalian juga bisa bermanfaat buat sekitar. Itu sih kalau analisa saya, cie ya, gitulah. Terus ini Page of Pentacles dan ini The Devil. Oke, jadi kalau yang saya lihat di sini ya, Page of Pentacles dan The Devils, nah ini adalah bagaimana kalian itu berani melepaskan diri dari ya dari toxic people tadi. Ya gimana ya, orang tidak berani melepaskan diri dari pasangan yang sebenarnya sudah toxic, atau mantan yang sebenarnya toxic tapi masih apa namanya, mempengaruhi hidupnya. Kadang mereka belum benar-benar berani melepaskan itu karena mungkin ada obsesi. Bisa jadi mereka cinta banget ya, cintanya sudah bercampur dengan obsesi. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan obsesi ya, tetapi kalau obsesi itu sudah membuat kita berjalan di arah yang udah gak rasional, memilih pilihan yang tidak rasional yang justru menyakiti diri kita sendiri, yaitu perlu dievaluasi menurut saya sih. Oke? Jadi itu kembali ke keberanian kalian ya. Kalau cinta sendiri sebenarnya ya gak harus memiliki ya, tapi kalau udah harus memiliki itu kayaknya udah ada obsesi. Ya walaupun tidak ada yang salah dengan itu, selama obsesi kalian itu pada orang yang tepat gitu. Kalau yang tidak tepat kayak gini kan, ini juga bisa menghancurkan diri kalian sendiri gitu dalam jangka panjang ya kan, karena memang sudah tidak sehat gitu sih. Seperti itu. Jadi ya tinggal apakah kalian berani dan bisa menguatkan diri kalian untuk melepaskan hal itu. Benar sih, pilihan itu biasanya tidak ada yang mudah untuk dijalani. Pilihannya memang sederhana ya, stay atau leave, tapi memang keduanya sulit untuk dijalani gitu. Kalau mau dibilang sedih ya, stay di sini juga bukan berarti kalian bahagia kan. Mungkin terkadang ya bahagia tapi banyak sedihnya gitu. Gimana sih, kayak orang itu sebenarnya kelihatannya dia adalah sumber kebahagiaan gitu, tetapi dia bisa juga jadi sumber masalah gitu ya. Dia bisa melukai tapi juga bisa memberikan efek menenangkan gitu kalau dalam bahasa obat-obatan gitu ya. Ya tapi gimana ya, menenangkan itu bisa aja cuman ilusi kan, ilusi aja, karena sakit dan apa ya bahasanya, sakit dan kerusakan itu tetap ada, tetap berjalan kalau memang sudah toxic seperti ini, toxic circumstances atau toxic relationship seperti ini gitu. Seperti itu sih. Jadi ya ini tinggal bagaimana kalian memberanikan diri gitu. Dua-duanya sama-sama nggak enaknya. Tapi melepaskan diri dari orang yang mungkin kita cintai cuman dia toxic, itu memang awalnya berat, awalnya galau, awalnya sedih pakai banget gitu ya. Tetapi kalau sudah berhasil melalui itu, sebenarnya kalian bisa jadi sosok yang lebih merdeka gitu kan. Sudah nggak terpaku atau tergantung lagi pikirannya terhadap orang yang justru sebenarnya toksik buat hidup kalian. Itu sih. Jadi itu tantangannya, ketika sudah berhasil melalui itu, kalian bisa bertemu dengan cinta sejati. Oke? Kemudian kita di sini ya, ini lebih ke ya pelajaran lah, pelajaran dimana kalian harus untuk harus melalui hal itu untuk menjadi lebih kuat gitu lah ya, lebih tegas gitu. Stop untuk merasa tidak enak. Ya memang rasa tidak enak itu bisa selalu ada gitu, tapi bukan berarti harus kita turuti. Ketika kita memang harus mengatakan tidak, katakan aja tidak. Oke? Berat tapi ya gimana ya, bukan berarti tidak bisa kita upayakan, iya kan? Oke? Kemudian ini di kartu ini lebih menjelaskan kalian harus melihat gitu ya, kalian boleh mencintai orang jelas, memberikan pengorbanan iya, tapi lihat dulu pengorbanan yang diberikan itu layak tidak gitu ya, maksudnya pada tempatnya tidak gitu ya. Sama aja kayak kita membantu pada orang yang membutuhkan jelas, bukan kita mengeluarkan uang hanya untuk orang-orang yang sebenarnya hedon gitu, yang untuk memuaskan apa ya, yang memuaskan diri mereka, tapi itu bukan kebutuhan primer gitu kan. Sementara di luar sana banyak orang yang masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan primernya gitu. Jadi ya kalau memang mau membantu ya kenapa enggak pada yang benar-benar membutuhkan, maksudnya bukan pada orang yang salah gitu. Kenapa harus energi itu harus
disalurkan terus sama orang-orang yang manipulatif gitu. Kalau memang mau membantu mereka ya kayaknya ada cara yang tepat ya. Cara yang tepat ya bantu mereka untuk sadar pada sikapnya yang manipulatif itu. Jadi biar tidak harus terus-terusan berada di apa namanya pada pilihannya itu ya, walaupun sebenarnya pilihannya juga haknya sih, tapi setidaknya ya kalau memang mau membantu ya sekedar hanya diberi perspektif, diingatkan gitu aja. Tapi ya namanya pilihan hidup seseorang, kita emang nggak bisa memaksakan sih. Cuman kalian juga punya pilihan untuk stay atau tidak sama orang yang manipulatif dan toxic, oke? Jadi lihat pengorbanan itu, ya ada pengorbanan yang layak, tapi ada juga yang hanya merusak diri kalian, menghancurkan diri kalian itu, oke? Nah, di sini gunakan intuisi kalian ya. Sebenarnya kalian sudah tahu gambarannya, mungkin kalian sudah tahu jawabannya, oh ternyata itu adalah the one gitu. Oh ternyata hubungan ini memang harus hubungan yang toksik ini memang harus diakhiri. Kalian sudah tahu jawabannya, cuman masalah keberanian. Ini menunjukkan intuisi kalian sih kalau yang saya lihat, oke? Kemudian di sini ada kartu lagi, Eight of Wands, The Magician, Queen of Pentacles, dan Two of Pentacles. Oke, nah di sini menariknya ada The Lovers dan Two of Cups. Oke, di sini ada Three of Cups, di sini ada Seven of Swords. Jadi itu tadi, kalau kalian bisa melawan passion ya, kita butuh passion memang, tapi passion juga perlu dikontrol lah ya dikontrol passion itu. Jadi kalau passion kalian terlalu passionate sama orang yang toxic itu dan merasa terikat ya secara mental, ingin bersama dan memiliki dia selamanya padahal dia sudah toxic, ya ini yang harus kalian lawan ya, kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian sudah bisa mengusahakan itu ya, kalian bisa naik level banget, bisa jadi Queen of Pentacles di sini ya. Kalian bisa mendapatkan King of Pentacles. Jadi memang yang satu level sama kalian. Masa nggak mau sih dapat sosok yang selevel lah sama kalian gitu ya. Energinya, kemudian frekuensinya gitu ya. Seperti itu, oke? Di sini ada a King of Pentacles, Prince of Pentacles, Ten of Wands, Two of Swords. Oke. Jadi gini sih. Nah, di sini The Lovers sama Two of Cups dan Three of Cups. Ini kalau saya lihat sih, nanti kalian itu akan ketemu sama sosok ya, sosok yang kemungkinan itu adalah the one ya. Orang itu yang nanti akan saya sih melihat orang itu nanti membantu kalian memang keluar dari situasi itu. Cuman bukan berarti kalian mau menyelesaikan masalah kalian ini menunggu orang tersebut lah ya. Jadi ya bisa juga kalian bertemu dengan dia setelah kalian itu sudah melalui ini tadi, mata kuliah keberanian tadi untuk lepas dari toxic people. Kalau kalian sudah selangkah lebih maju, nah kalian bisa dapat bertemu, lebih didekatkan lah dengan the one kalian ini ya, dengan pasangan sejati kalian ini, soulmate sejati kalian ini gitu. Kalian bisa dipertemukan di situ dan kalian bisa mengakhiri yang namanya situasi yang nggak sehat itu, karena kalian sudah bertemu dengan orang yang tepat dan kalian memang sudah menyelesaikan mata kuliah kalian ini dengan baik gitu. Maksudnya dengan baik gimana ya, kalau kalian TL ini kan kalian harus ngulang ya, TL itu tidak lulus ya. TL dalam satu mata kuliah kalian harus ngulang. Ya kalau kalian tidak bisa lulus dari mata kuliah ini, melepaskan diri dari pasangan yang toxic people tadi, ya kalian akan harus mengulang itu terus dalam hidup kalian. Mungkin kalian bisa lepas dari dia tanpa usaha kalian, tapi ternyata kalian dipertemukan lagi dengan toxic people yang lain gitu, pasangan yang toxic yang lain gitu. Jadi kayak kenapa nggak selesai? Bisa jadi itu ada pelajaran yang kalian belum selesaikan ya, ada ya masih TL, tidak lulus, jadi harus mengulang gitu. Jadi mungkin pelajarannya adalah kalian memang harus punya keberanian sendiri untuk mengakhiri itu gitu, seperti itu ya, memutus lingkaran itu gitu. Oke, itu saja dari kartu nomor 1. Jangan lupa like, comment, share, share ya. Kita ketemu lagi di fun reading lainnya ya. Oke, bye. Oke, untuk kartu nomor 2 ya.
grup 2 ini kalau yang saya lihat, kira-kira adakah yang harus diwaspadai dari circle kalian? Kalau saya melihat ya ada. Yang harus diwaspadai itu adalah orang-orang yang sirik sebenarnya ya. Tapi ya biasalah, orang sirik itu ya umumnya memang ada gitu. Jadi ya mau gimana lagi, yang penting ya kita selalu strong kuat dengan prinsip kita, dengan langkah kita, pilihan kita gitu. Ya cobaan itu memang selalu ada, oke? Jadi di sini kalau yang saya lihat ya orang itu ya jelas ya dalam circle kalian mau kenal dekat atau tidak sama mereka, tapi kemungkinan ya bukan kemungkinan, memang ini kan pembahasannya dalam circle kalian gitu. Cuman kalian nggak harus dekat dengan mereka juga gitu. Atau bisa dibilang juga ini sebagian orang di luar sana yang tahu kalian ya, dalam lingkungan kalian gitu. Kalau yang saya lihat di sini sih mereka itu memang punya rasa jealous ya, karena mereka melihat kalian itu hidupnya bahagia dan kalian orang yang ya kayaknya sih terlihat sukses gitu ya, terlihat bukan cuman ya sukses secara materi dan secara personal gitu. Ya maksudnya sukses itu relatif ya, materi itu relatif ya, besarnya atau banyaknya semana gitu. Tapi mereka melihat kalian tuh memang sosok yang sukses gitu aja. Dengan diri kalian, hidup kalian di mata mereka itu sukses. Kalian di mata mereka itu kok bahagia, enak gitu. Padahal kan ya itu yang terlihat dari luar aja ya, belum tentu dalamnya itu sederhana ya dan semulus itu gitu. Ya mereka itu mungkin orang-orang yang seperti itu hanya fokus pada apa yang tidak mereka miliki dan tidak fokus pada apa yang sebenarnya mereka miliki untuk dikembangkan gitu sih. Jadi mereka hanya fokus apa yang tidak dimiliki, tapi apa yang dimiliki orang. Akhirnya rumput tetangga selalu lebih hijau gitu. Orang yang kayak gitu dia sudah apa ya, secara mental, secara mindset memang ya karakter orang-orang seperti itu jadinya sulit untuk berkembang, sulit untuk memberikan perubahan yang signifikan lah dalam hidupnya ya, karena mereka hanya fokus pada kehidupan orang lain gitu ya. Padahal orang lain bisa berada di titik ini kan juga belum tentu jalannya itu semudah itu. Hanya saja semuanya tidak harus dipublikasikan gitu, tidak harus ditunjukkan gitu ya. Dalamnya hati seseorang kan siapa yang tahu gitu. Apa yang dia lalui, sedetail mana ceritanya gitu. Orang suka ya mengabaikan hal itu, oke? Kembali lagi di sini, kalau yang saya lihat orang-orang itu ya memang mereka jealous ya sama keberadaan diri kalian gitu. Ini kalau resonate ya. Kemudian kenapa ini harus diwaspadai, sebenarnya saya merasa kalian tuh udah cukup tough gitu. Cuman orang ini ya, pesan yang saya dapat di sini diwaspadai ya, harus diwaspadai karena mereka ini sepertinya cukup menjadi penghalang dalam love life kalian gitu. Jadi bisa jadi kalian ini sedang dekat ya, atau sedang ditaksir ya oleh seseorang atau bahkan lebih dari satu orang bisa jadi di luar sana yang mereka tahu gitu. Yang mereka di luar sana itu yang saya sebut tadi, yang perlu diwaspadai itu bisa jadi nggak, ya jelas nggak hanya satu orang ya. Maksudnya bisa jadi mereka dari lingkungan yang berbeda tapi sama-sama kenal kalian atau tahu kalian ya. Karena orang yang suka sama kalian atau yang ya tertarik sama kalian itu tadi bisa jadi dari tempat yang berbeda ya, dari lingkungan yang berbeda, bisa juga dari lingkungan yang sama, oke? Tapi intinya jadi mereka itu mungkin naksir sama orang yang naksir kalian gitu deh. Jadi kalau kalian merasa sedang dekat dengan seseorang dan orang itu adalah sosok seperti King of Wands di sini, dimana mungkin orang itu cukup populer di lingkungannya, cukup banyak yang naksir gitu ya. Kemudian orang itu belum atau orang itu biasanya tidak apa ya,
tidak cepat berkomitmen atau ingin berkomitmen gitu ya, tetapi dengan kalian bisa jadi mereka itu benar-benar tersita gitu perhatiannya dan keinginannya untuk berkomitmen, atau intinya mereka bisa jadi melihat kalian itu berbeda dari yang biasanya dekat sama mereka gitu, dan itu disadari oleh orang-orang yang sirik tadi sehingga mereka merasa ya jealous sama kalian gitu. Oke, maaf tadi saya potong. Kita kembali lagi. Jadi di sini, oke, di sini ada Four of Cups dan Five of Swords ya. Jadi bisa jadi karena mereka juga naksir orang yang kalian taksir, bukan ya, sorry. Mereka naksir orang yang naksir kalian. Ya, mungkin kalian juga naksir sih, tapi intinya bisa jadi orang-orang tersebut ya karena jealous itu tadi akhirnya ya ini kalau resonate ya, ya intinya menghambat hubungan kalian lah gitu, menghambat reunian kalian gitu. Bisa jadi orang-orang di sekitar King of Wands ini yang naksir kalian dan kalian juga sempat punya hubungan sama dia ya, sama mereka ini, atau kalian juga punya perasaan sama mereka dan kalian berdua sama-sama tahu gitu lah ya. Bisa jadi orang-orang di sekitar sosok ini, ya nggak, saya nggak bilang semuanya, tapi bisa jadi ada segelintir orang di circle ini, King of Wands ini, yang memberikan perspektif tentang kalian ya, iya, yang intinya itu bisa jadi nggak positif gitu ya. Ya gimana ya, nanti ya intinya gitu. Oke, jadi ya ini bisa untuk mengerucutkan investigasi ya kalau mau dan kalau dirasa resonate, tapi ya kalau belum ada bukti yang otentik memang kita nggak bisa menghakimi orang. Cuman kalau mau yang lebih otentik kalian bisa langsung tanya ke King of Wands ini gitu, pendapatnya gitu. Maksudnya tanya aja, adakah orang yang berbicara begini-begini tentang kalian gitu. Kalau bertanya pandang matanya ya biasanya akan sulit sih orang berbohong cie. Gimana ya, pokoknya saat bertanya pada orang itu fokus di mata gitu, matanya itu berbicara apa, apakah seperti jujur atau seperti ada yang disembunyikan. Intinya gitu sih, intinya agak sulit kalau orang mau berbohong dari mata ya. Kalau kita melihat dari matanya agak sulit orang itu berbohong gitu. Kalaupun iya, berarti orang itu udah cukup terlatih dan itu harus diwaspadai. Tapi kalaupun dia terlatih, itu kalau kita berikan pertanyaan-pertanyaan diam-diam ya yang ada hubungannya gitu dengan case utama ini, bisa jadi ada pertanyaan yang gak match gitu ya, walaupun orang itu terlatih berbohong misalnya. Tapi kalau kita beri banyak pertanyaan ya gitulah ya, kadang pertanyaan itu nggak hanya dalam satu waktu ya, bisa jadi di momen lain kita bertanya, ngetes aja gitu, kira-kira jawabannya masih ini nggak sih, masih selaras nggak sih, atau jangan-jangan ada jawaban yang kontradiksi. Nah itu harus diwaspadai, bisa jadi dia lupa lagi sama jawaban awalnya ya, berarti ada kemungkinan dia memberikan informasi yang tidak tepat, yang bohong gitu ya, atau yang salah gitu ya, yang tidak sebenarnya gitu, seperti itu. Dan kalau sudah tahu orang itu emang jago berbohong, aduh males banget ya, mending saya tidak pernah respect sama orang yang kayak gitu sih, yang punya hobi bohong gitu. Tapi kalau ditanya kamu bohong ya gitu, tapi marah gitu ya, gimana ya, sebenarnya bertanya itu kan setidaknya ada alasan ya, maksudnya mungkin kita sudah punya beberapa bukti, misalkan pertanyaan ini kok jawabnya kontradiksi gitu kan, hanya tanya bohong ya kayak gitu, dan orangnya marah gitu. Orang marah ini ya bisa juga ya karena memang bisa jadi memang dia bohong dan dia merasa tersudutkan. Gimana ya, kadang orang memang benar dia seperti itu tapi pride-nya itu tinggi gitu untuk mengakui itu gitu, atau diperlakukan seperti itu gitu.
ditanya atau dituduh berbohong marah gitu. Ya wajar sih kalau marah, cuman kalau beneran bohong dan memang jawabannya nggak match dan kok nggak dan jadi kontradiksi, itu kan ya gimana ya, harusnya dia juga introspeksi lah ya. Karena kan orang bertanya atau ya punya kecurigaan seperti itu kan bukan tanpa alasan gitu. Ya kalau dia langsung marah dan defensif, nah itu harus diwaspadai sih, karena kalau orang itu jujur apa adanya, dia nggak perlu defensif seperti itu gitu ya, karena memang dia tidak berbohong ya, dia bisa memberikan alasannya, argumentasinya yang tepat gitu, yang bisa diterima ya, yang rasional gitu, kayak gitu sih. Jadi ya gimana ya, malas aja gitu sama orang-orang yang hobi bohong tapi nggak pernah mau dibilang bohong gitu, tapi buktinya itu sudah banyak dan udah jelas gitu. Ya harusnya bukan hanya defensif dan menolak, kenapa tidak memberikan jawaban aja untuk tuduhan itu gitu, atau kecurigaan itu gitu, diberikan jawaban yang apa ya, berbobot gitulah, bukan hanya sekedar marah gitu. Tapi intinya kalau orang itu sudah jago bohong dan memang bohong itu adalah passionnya, itu lebih baik dihindari lah. Orang-orang kayak gitu bahaya juga ke depannya. Harus dikasih apa ya, pokoknya intinya harus diwaspadai banget orang-orang kayak gitu ya. Orang-orang kayak gitu sebenarnya nggak, ya gimana ya, karena memang dasarnya sudah suka bohong, jadi ya nggak layak juga sih untuk mendapatkan kepercayaan, karena kepercayaan itu kan juga ya bisa gratis ya, gratis memang, tapi kan harganya mahal ya, sekalinya dirusak ya tidak bisa mendapatkan hal yang sama gitu. Oke, kita kembali di sini. Jadi kemungkinan ya, orang-orang yang jealous tadi yang ada di circle King of Wands ini, yang dimana King of Wands ini naksir sama kalian ya, mencintai kalian dan ingin serius sama kalian, dan King of Wands ini adalah sosok yang ya cukup banyak yang fans atau yang suka gitu. Jadi orang-orang yang jealous sama kalian itu memberikan perspektif yang mungkin tidak sebenarnya tentang diri kalian, atau tidak berimbang gitu ya, gimana ya, atau dilebih-lebihkan gitu. Terkadang itu tidak seburuk itu gitu, dan ada alasan yang kuat kenapa begitu gitu. Tetapi namanya orang jealous ya, yang sudah dipengaruhi oleh pikiran negatif ya, obsesi yang ke arah perilaku negatif gitu. Jadi ya dia akan fokus pada kekurangan, dan kekurangan itu bisa dilebih-lebihkan, padahal ternyata itu tidak benar-benar hitam gitu, itu tidak benar-benar hitam, tidak benar-benar putih, lalu apa, abu-abu mungkin ya. Tapi gimana ya, ya intinya gitu. Mungkin dia memberikan perspektif yang terlalu tendensius terhadap kalian gitu. Kalian tidak seperti itu, tapi ya dia bisa terlalu memberikan tuduhan yang tadi tendensius tadi gitu, memojokkan gitu. Jadi perspektifnya udah tidak netral, sudah tidak berimbang lagi gitu. Terkadang gimana ya, orang itu kelihatan marah gitu, terus mungkin dia bisa bilang, oh dia itu pemarah A B C D, masa dia begini-begini, dia itu marah, aduh perilakunya tuh nggak banget A B C D, pokoknya semuanya yang negatif. Padahal semua orang itu bisa marah gitu, dan mungkin kalian marah saat itu ada alasan kuat gitu, dimana alasannya itu ya memang sudah fatal dan wajar dan manusiawi kalian marah, dan kalian pun marah masih dalam konteks yang masih dalam konteks yang tidak keluar dari track gitu ya, masih dalam konteks wajar gitu ya. Kalian marah juga seperlunya, dan kalian juga tidak apa ya, dan kalian itu mungkin sifatnya hanya melindungi diri kalian, hak kalian kayak gitu, dan itu manusiawi, itu wajar gitu. Kalian juga tidak menyakiti orang secara fisik ya, dan tidak juga apa namanya, menyerang orang terus-terusan ya, hanya kalian ya itu hanya bentuk atau reaksi kalian saat ada orang yang menyerang kalian gitu aja. Tapi ini masalah perspektif. Nah mungkin mereka bisa memberikan atau mengambil dari perspektif yang nggak tepat, yang jadinya ya itu tadi tidak objektif gitu, dibawanya, digirinya pada hal yang terlalu negatif, padahal tidak seperti itu juga gitu.
Nah itu, hal-hal seperti itu bisa jadi mempengaruhi. Sebenarnya usaha untuk mempengaruhi ini sih King of Wands ini gitu. Untuk pikir-pikir lagi deh kalau sama orang itu atau mau memilih orang itu gitu. Tapi kalau saya lihat sih sebenarnya gini ya, kalau King of Wands ini orangnya juga tidak sebodoh itu. Dan alasan dia mungkin menyukai kalian atau menambatkan hati pada kalian itu cukup jelas gitu. Bukan alasan yang sederhana, yang sesaat aja, enggak. Tapi dia punya alasan yang kuat. Kenapa dia jatuh cinta aja sama kalian atau memutuskan ingin berkomitmen sama kalian gitu. Jadi dia juga bukan orang yang tipikal, apalagi King of Wands ya, bukan tipikal orang yang mudah disetir atau dipengaruhi pikirannya ya. Dia bisa mendengarkan itu, tapi ya dia itu bukan orang yang mudah dipengaruhi gitu aja sih. Dia orangnya cukup kuat ya dengan prinsipnya, dengan pendiriannya gitu. Kayak gitu. Dia pun juga tidak mudah untuk berkomitmen dan memilih orang kecuali kalau dia sudah tahu betul orang itu seperti apa gitu dan dia sangat percaya sama intuisinya gitu. Jadi ya oke lah, sebenarnya nggak masalah karena kalau hubungan kalian kuat gitu, kalian sama-sama sudah klik gitu, ya kalian punya perasaan yang sama gitu ya. Apalagi dia memang ya suka gitu, serius gitu, bisa punya perasaan yang sama. Tapi karakter itu kan bisa bermasalah ya, masalah klik atau masalah pemahaman lah ya bisa jadi ya itu hanya masalah internal aja sih. Gimana ya, intinya sih pengaruh dari luar itu saya pikir nggak terlalu, memang kelihatannya besar di sini tapi nggak berpengaruh besar buat King of Wands ini karena ya dia bukan tipikal orang yang seperti itu gitu. Cuman ya kalau kalian mengalami kesulitan dalam hubungan kalian itu lebih karena masalah internal kalian sih sebenarnya. Walaupun faktor eksternal yang mempengaruhi itu bisa banyak, tapi itu nggak ada apa-apanya kalau secara internal kalian tuh solid gitu. Kalian bisa punya perasaan yang sama-sama kuat. Cuman ini apa namanya? Ini masalah komunikasi dan masalah karakter ya, klik atau tidak. Klik atau tidak. Ini masalah karakter, masalah ya perspektif, pemahaman kayak gitu aja sih. Oke. Ya kelihatannya cuman kayak gitu, cuman ya hal kayak gitu bisa jadi masalah yang rumit ya, yang sistemik gitu ya. Salah paham bisa jadi masalah yang sistemik kan gitu. Jadi ya kalian hanya perlu fokus sama diri kalian aja gitu. Maksudnya kalau kalian sama-sama suka, ya kalian fokus sama hubungan kalian aja. Yang luar itu sebenarnya nggak punya pengaruh besar walaupun kelihatannya usahanya besar gitu ya, kayak gitu sih kalau saya lihat ya. Ya begitu ya. Jadi nah sepertinya kalian juga punya masalah sama King of Wands ini ya, masalah dalam hubungan. Tapi ya itu tadi saya bilang itu masalah awalnya lebih ke internal gitu ya. Faktor eksternal itu memang memperburuk keadaan, cuman ya gimana ya, kalau komunikasi kalian bisa jalan lagi dengan baik ya hal di luar itu udah sih mental aja gitu. Karena King of Wands ini juga udah sangat serius dan ya memang dia suka sama diri kalian gitu. Itu kalau saya lihat di sini ya, Five of Wands dan Eight of Wands. Five of Swords dan Eight of Wands ya. Jadi di sini kelihatan banget ya usaha dan effort besar orang-orang di luar yang jealous sama kalian, terutama dalam hubungan kalian. Bagaimana effortnya untuk memisahkan agar kalian tidak jadi bersama, tidak akhirnya bersama, pokoknya kayak gitulah usahanya ya. Di sini udah kelihatan negatif banget, dark gitu ya, gelap gitu ya, suram gitu. Cuman ya it's okay, ini adalah King of Wands dan kalian adalah High Priestess. Jadi ya prinsipnya ada di internal kalian aja, kalian berdua aja gitu. Oke, itu sih. Oke, di sini freedom. Nah di sini kalau yang saya lihat ya memang sosok kalian itu ya orang yang cukup independen, mungkin orang yang percaya diri, orang yang kelihatannya menikmati hidupnya, bahagia dengan dirinya sendiri gitu. Itu juga bisa mengundang keirian orang-orang di luar sana gitu. Tapi ini juga bisa jadi pesona kalian ya, yang
menarik King of Wands ini, oke? King of Wands ini bisa maskulin atau feminin lah intinya. Maksudnya King of Wands ini bisa pria atau wanita, oke? Nah di sini kelihatan ada usaha untuk memberikan intervensi agar hubungan kalian itu tidak reunian atau tidak bersama gitu. Mungkin kalian juga sedang off, bisa jadi. Nah itu bisa memang sih hal-hal seperti itu bisa berpengaruh ya. Cuman saya lihat sih sebenarnya kalau secara komunikasi dan hubungan internal sudah solid, hal-hal yang eksternal tadi itu udah nggak ada apa-apanya. Itu kayak infeksi sekunder aja. Kalau imunitas buruk ya memang infeksi sekunder itu bisa jadi masalah ya, infeksi atau patogen oportunis lah, bakteri oportunis pun yang biasanya kalau orang sehat itu nggak ada masalah, saat terjadi penurunan imunitas ya itu bisa jadi masalah gitu. Faktor eksternal di sini juga gitu. Jadi masalahnya adalah kalian kalau memang ya sama-sama suka ya, tinggal komunikasinya memang emang nggak sesederhana itu ya, agak susah ya. Apalagi mungkin karakter kalian kuat, dia kuat, jadi pride-nya sama-sama tinggi, komunikasi sulit untuk bertemu gitu. Tetapi ya kalau memang itu adalah jodoh ya, nanti kalian juga akan ketemu kayak gitu. Tapi intinya nggak usah fokus sama faktor eksternal, tapi internal. Kalau internal udah solid, it's okay. Faktor eksternal itu ya elah, cuman bahasanya cuman cameo aja kali ya. Kayak gitu, hanya untuk mempercantik suasana kali agar lebih ada dramanya mungkin ya. Ini ya kan Queen of Wands. Nah ini udah pasangan, oke? The Magician, Page of Wands. Nah ini orang-orang di luar sana yang jealous sama hubungan kalian, atau ya jealous sama kalian lah intinya ya. Mereka punya ambisi, punya passion untuk kalian jangan mendapatkan itu karena mereka ingin mendapatkan itu, walaupun sebenarnya mereka juga belum tentu mendapatkan itu ya, mendapatkan King of Wands ini atau Queen of Wands ini gitu. Tetapi ya gimana sih, orang kalau sudah dipengaruhi oleh pikiran negatif ya udah nggak masalah, walaupun gue nggak dapet, yang penting lo juga nggak dapet. Gimana caranya lo nggak dapet, kayak gitu. Orang kalau udah pikirannya negatif ya kan, apa untungnya ya mungkin buat dia itu adalah keberuntungan. Entahlah, orang kayak gini emang sudah nggak sehat ya pikirannya, lingkungan dalam otaknya gitu ya. Ya kalau itu resonate ya, it's okay kalau itu resonate. Ingat, ini hanya untuk hipotesa saja atau mengerucutkan investigasi ya. Kita nggak bisa menghakimi orang kalau belum ada bukti otentik. Artinya kan saya tidak menyebut subjeknya siapa di sini, tapi saya bilang di circle kalian bisa jadi seperti itu. Bisa jadi kalau resonate untuk siapa ini ya kalian bisa melakukan investigasi untuk bukti otentiknya gitu. Kalaupun itu ada, belum tentu ini tepat juga ya kan, kayak gitu. Tapi kalau mau diwaspadai it's okay gitu. The Magician, Page of Wands, Ace of Swords ya. Gimana sih usaha mereka ya, berusaha untuk memberikan intervensi besar-besaran ya terhadap orang yang kalian sukai dan orang itu juga suka sama kalian gitu. Kalau kalian sedang terpisah secara komunikasi terutama ya, dan jarak ya. Jadi itulah, kalau kalian nggak merasa, bisa jadi ini intervensinya pada kalian berdua sih, tetapi saya melihat ada intervensi yang lebih besar pada salah satu pihak, terutama dalam King of Wands ini gitu ya. Mungkin salah satunya yang lain memang biasa independen, menikmati dirinya sendiri ya, hidupnya sendiri maksudnya, dan nggak terlalu dekat sama orang-orang seperti itu, atau nggak terlalu nyaman untuk komunikasi sama orang-orang kayak gitu. Jadi ya kayak nggak tertarik aja gitu. Tapi mungkin ada bagian yang di circle-nya orang ini ya, King of Wands ini, yang ya lumayan suka berkomunikasi sama King of Wands, atau mungkin ya nongkrong kali ya sama King of Wands, atau ngobrol sama King of Wands ini, atau sekedar ya ngobrol sambil ya gimana ya, mungkin ngopi kali ya terserah lah ya, sambil minum apapun itu, kopi bisa ya. Intinya lumayan dekat sama salah satu di antara kalian. Maksudnya dekat itu
lingkungannya dekat, sering ya lebih sering bertemunya ya atau berkomunikasinya kayak gitu, lebih mudah aksesnya di salah satu pihak ini. Jadi ya lebih mudah lebih besar effort dia atau mereka untuk ya memberikan intervensi melalui salah satu pihak tadi ya. Oke. Four of Pentacles, Two of Wands, Six of Swords. Ya, di sini juga ada Eight of Cups, Three of Pentacles, Five of Pentacles. Oke, jadi kalau yang saya lihat di sini pada akhirnya usaha mereka itu, orang-orang itu ya, saya nggak melihat itu berjalan mulus juga. Ya, mereka memang kelihatannya effortnya besar ya. Di sini kayaknya niat banget gitu ya. Tapi saya nggak melihat itu berjalan mulus. Ya mungkin tengah-tengahnya, awal-awalnya kelihatannya itu cukup ini ya, cukup besar gitu, dan kelihatannya sih punya dampak besar gitu. Cuman akhirnya saya melihat sih enggak ya, pada akhirnya mereka juga kecewa gitu, karena ya itu tadi, kalau secara internal kalian solid ya udah, setidaknya aman di situ, oke? Dan kalaupun entah kalian bersama atau tidak, karena ini general reading ya, tetapi ya mereka akan kecewa juga. Karena apa? Keirian mereka, jealousnya mereka, usahanya mereka nggak akan membuat kalian berhenti bersinar. Itu pertama, kalian ya tetap dengan sinar kalian dan kebahagiaan kalian, kesuksesan kalian ya, dibalik apapun ya cobaan kalian gitulah intinya, oke? Kemudian itu pertama, itu sudah membuat mereka kecewa. Sama aja ya, usaha mereka, iya, kalian ya tetap bisa jadi the winner-nya gitu. Dan dengan pesona kalian kayak gitu, King of Wands juga tetap pesonanya itu untuk kalian. Karena dengan pesona kalian itu mata ya dan pilihan King of Wands ini tetap untuk kalian gitu. Mereka tetap mengagumi kalian, terlepas kalian itu bersama atau tidak gitu. Karena di sini saya melihat lebih dari satu orang sih. Bisa jadi yang dekat sama kalian itu lebih dari satu orang kayak gitu. Bisa jadi gitu. Jadi terlepas bersama atau tidak gitu ya. Tapi kalian itu tetap sesuatu di mata King of Wands ini ya, atau Queen of Wands ini. Jadi ya karena hal itu, jadi ya orang-orang yang jealous dan iri itu juga tetap nggak akan mendapatkan apa-apa ya. Kalian tetap bersinar, mereka tetap suka sama kalian gitu ya. Dan mereka ya cuman bisanya kayak gitu aja gitu. Mereka bahkan nggak dapat perhatiannya juga, perhatian atau ketertarikan gitu juga enggak sih gitu. Apakah mereka yang iri ini juga bersinar? Nggak juga gitu. Jadi berakhirnya di mana? Five of Pentacles gitu ya. Kalian nggak merasa kehilangan apapun ya, karena kalian sudah kuat di prinsip kalian sendiri, hidup kalian sendiri gitu ya, langkah kalian sendiri, kaki kalian sendiri gitu. Ya orang iri ya hanya bisa iri aja udah, dan hanya bisa menelan kekecewaan karena ya mereka nggak fokus untuk mengembangkan diri mereka sih. Itu oke yang saya lihat di sini. Kayaknya ini udah panjang. Itu saja, jangan lupa like, comment, share. Kalau suka jangan lupa like dan share ya. Kita ketemu lagi di fun reading lainnya. Oke, bye. Oke, ini untuk kartu nomor 3, grup 3. Ini yang saya baca ya. Ya, terserah, ini walaupun kedengaran agak lucu, tapi yang saya dapat di sini ya, dari perspektif saya, kan ini tadi pertanyaannya, kira-kira adakah yang harus diwaspadai dalam circle kalian? Kalau ada, kira-kira itu siapa gitu ya? Oke, kalau yang saya lihat di sini sebenarnya sih pesan yang saya dapatkan yang harus diwaspadai, maaf banget ya, ini agak kedengeran lucu mungkin. Bisa jadi diri kalian sendiri yang harus diwaspadai. Kenapa? Karena kelihatannya kalian itu menemui kebingungan gitu ya. Kemudian ya ini lebih kayak mewaspadai. Ya memang kadang kita harus ini sih, maksudnya mewaspadai maksudnya waspada terhadap diri sendiri itu lebih karena itu agak kedengeran lucu sih, tapi ya mungkin gini ya, kalau yang saya lihat di sini kenapa harus waspada sama diri sendiri, karena mungkin
kita harus selalu ingat untuk apa ya, mendengarkan intuisi juga sama hati nurani saat memilih ya. Jadi kalau kita salah pilih, nah itu kan harus diwaspadai gitu. Tapi di sini sih saya melihat lebih banyaknya pada diri sendiri gitu. Mungkin kalian menemui kebingungan gitu ya dalam menentukan pilihan di sini, apalagi pilihan terhadap seseorang ya, mau A atau B di sini. Terus kalian, dan kalau yang saya lihat juga ini tidak lepas dari pengalaman kalian sih. Jadi kayaknya kalian di sini ya ada Five of Cups dan Four of Swords. Kalian mungkin apa namanya, punya pengalaman ya, kecewa gitu, dan ini terbawa ya. Sebenarnya nggak ada yang salah sih, yang kita bawa itu kan pelajarannya. Tapi kalau bawa bebannya itu memberatkan langkah kita ke depan sih ya. Itu maksudnya saya sadari, ya sekedar informasi aja gitu. Saya pun menyadari hal itu gitu, kayak gitu. Jadi ya pelajarannya aja yang dibawa. Kalau bebannya kita bawa, jadi ya akhirnya berat-beratin punggung, mungkin berat-beratin ya di jalan lah intinya kayak gitu. Oke, jadi mungkin kalian sempat kecewa banget ya, dimana kalian mungkin tipikal orang yang aduh kalau udah nggak percaya dan pernah jatuh kayak gitu, akhirnya kalian tuh terlalu paranoid mungkin ya. A atau B itu jadi paranoid, dua-duanya serba paranoid. Mau A punya sisi paranoid sendiri, ke B juga punya sisi paranoid sendiri, akhirnya kalian bingung sendiri gitu mungkin ya. Kalau ini resonate, oke, ini nggak harus resonate untuk semua orang ya. Nah di sini ada kartu The Emperor, jadi ya ini semacam usaha kalian untuk berusaha kuat gitu ya, dan berhati-hati banget dalam menentukan langkah atau pilihan gitu. Jadi ya gimana ya, betul kita harus hati-hati, betul kita harus waspada, cuman ya kita juga harus punya alasan yang kuat ya. Maksudnya kita harus jernih juga mendengarkan intuisi. Jangan sampai karena itu diperkeruh sama mungkin trauma kita ya, beban-beban yang kita bawa dari masa lalu, akhirnya kita jadi tidak clear melihat atau mendengarkan intuisi itu. Akhirnya kita capek sendiri gitu, karena kemanapun kita melangkah kita selalu cemas gitu loh. Sebenarnya ya benar, hati-hati itu perlu, tapi dibalik hati-hati itu kan kita punya pilihan ya, memilih atau tidak ya, atau memilih A atau memilih B gitu. Dan apa ya, ya itu tadi, maksudnya kita punya pilihan ya. Selanjutnya pilihan yang kita ambil itu sudah berdasarkan pertimbangan ya. Itu adalah yang menurut pertimbangan kita bisa jadi itu yang terbaik, dan kita yakin dengan pilihan itu gitu. Jangan sampai kita bingung terus akhirnya nggak berani buat keputusan atau pilihan ya. Karena saat kita tidak membuat pilihan, atau saat kita abstain, atau saat kita golongan putih lah bahasanya, tidak memilih gitu, itu sebenarnya kita juga sudah memilih kan. Memilih membiarkan itu mengalir aja kayak gitu ya. Intinya saat kita tidak memilih, kita harus ketahui bahwa kita juga sudah membuat pilihan saat itu gitu. Jadi nggak apa-apa kita waspada, kita hati-hati ya, wajar namanya was-was, itu wajar, apalagi pernah punya pengalaman ya yang ada hubungannya juga sama ini, sama kekecewaan ya, beginilah intinya. Itu wajar gitu, tetapi jangan sampai kita nggak bisa kendalikan trauma itu yang akhirnya memperkeruh pikiran kita, dan akhirnya nggak bisa melihat intuisi secara jelas gitu. Sehingga bukan hati-hati lalu akhirnya memutuskan sesuatu yang sudah apa ya, yang membuat kita yakin gitu. Tapi ini hati-hati tapi kita jadi nggak sadar kita paranoid juga gitu. Akhirnya kita nggak bisa memutuskan. Nah itu menyulitkan kita juga sih.
Hati-hati kan itu untuk berhati-hati membuat pilihan ya. Tapi kita tetap berhati-hati membuat pilihan, tapi bukan berarti berhati-hati itu membuat kita tidak bisa buat pilihan. Justru kita bisa buat pilihan yang lebih teliti gitulah intinya, pertimbangannya gitu. Tapi kalau kita nggak bisa buat pilihan, itu bukan masalah hati-hati lagi, kita udah nggak bisa mengendalikan paranoid itu, trauma itu gitu sih. Oke, jadi itu kalau yang saya lihat di sini. Kalian mungkin menyukai seseorang, menyukai sesuatu ya, ini bisa tentang seseorang, bisa tentang suatu pilihan lah. Kalian menyukai itu sudah sesuai dengan passion kalian, kalian nyaman di situ dan kalian sebenarnya bahagia di situ. Cuman kalian ada ketakutan gitu ya, yang membuat kalian memisahkan diri, defensif. Iya, sebenarnya nggak ada yang salah juga dengan defensif, itu ada alasannya ya, selama punya alasan yang kuat it's okay. Cuman ya kita juga harus tahu apa yang kita inginkan. Kalau memang A yang kita inginkan, ya kita bisa cek apakah itu baik ya. Kita harus punya argumentasi atau alasan yang jelas, logis gitu ya, bukti yang otentik gitu. Kalau oke, itu clear, ya bisa kita pilih itu gitu. Tapi kalau kita hanya dikuasai oleh kepanikan ya, tanpa ada usaha untuk memastikan atau membuat pembuktian, ya akhirnya kita terjebak aja di situ, nggak bisa milih gitu, dan galau terus. Ini jadinya Eight of Swords ya. Jadi bisa juga ini kalian, ini situasinya pertama kalian bisa galau, memilih atau mundur, atau bisa juga galau di antara dua pilihan ya. Dua pilihan di sini memang dua subjek, dua hal gitu, mau A atau B. Atau bisa juga ada satu hal di depan kalian atau satu orang di depan kalian dan kalian memilih menerima itu atau mundur gitu, kayak gitu ya. Jadi ini kayak gitulah. Two of Swords, High Priestess, Eight of Pentacles ya. Jadi karena kalian takut memilih ya, akhirnya kalian cenderung lari dari kenyataan gitu. Kita nggak bisa lari dari kenyataan, itu akan terus mengejar kita, itu yang harus kita ingat ya gitu. Jadi pada akhirnya itu akan datang lagi dan datang lagi gitu, dan kita harus tetap buat pilihan gitu. Jadi di sini sih lebih diminta dengarkan intuisi gitu, dan pastikan intuisi kalian tidak diperkeruh oleh kekhawatiran karena trauma gitu. Ya nggak apa-apa lah, semua itu butuh proses, butuh waktu gitu. Cuman ya kita tetap berusaha untuk mencernihkan pikiran dong ya pastinya ya. Page of Cups, Ace of Cups, Nine of Pentacles ya di sini. Ini kalian juga tentang mencintai passion kalian ya. Maksudnya menjalani sesuatu sesuai dengan passion kalian. Hal yang kalian lakukan itu adalah hal yang kalian cintai gitu. Dan itu memang akan membawa material abundance dalam hidup kalian. Kalian bisa sukses dan berlebih secara materi ya, berubah secara signifikan levelnya karena passion kalian itu. Karena kalian mendengarkan intuisi kalian itu, kalian melakukan sesuatu yang memang sesuai dengan passion dan hati kalian ya. Kalian nyaman di situ, kalian suka di situ, dan kalian berani melangkah di situ. Itu yang nanti akhirnya membawa prosperity lah ya dalam hidup kalian gitu, kesuksesan dalam hidup kalian. Itu kalau yang saya lihat di sini. Dalam hal percintaan ini terutama kalian banyak galaunya gitu. Jadi ya itu tadi. Oh ya, ini bisa jadi orang dari masa lalu juga ya. Jadi saat kalian menghindari orang dari masa lalu kalian dipertemukan lagi dan kalian galau gitu ya. Terus kalian di sini berusaha berpikir apa yang kalian inginkan gitu ya. Apa langkah yang sebenarnya kalian cita-citakan gitu ya. Di sini Seven of Cups gitu. Apakah ini sudah sesuai dengan pilihan yang ada di depan gitu. Kayak gitu sih ya. Kayaknya kalian berada di situasi itu. Jadi apa yang harus diwaspadai? Mungkin pikiran kalian. Saya nggak bilang kalian punya pikiran yang salah. Intuisi kalian bisa saja benar gitu. Cuman pastikan itu intuisi yang berbicara. Pastikan itu tidak diperkeruh oleh kekhawatiran yang tidak kalian kendalikan. Segala hal yang tidak bisa dikendalikan itu memang buruk.
Passion itu bagus, itu untuk menstimulus orang mengejar sesuatu yang dia inginkan dan bisa sukses di situ, terutama dalam hal karir atau pekerjaan ya, atau pilihan hidup lah intinya. Tapi kalau passion itu tidak dikontrol, ya itu juga bisa jadi masalah ya buat diri seseorang gitu. Akhirnya dia bisa cenderung terobsesi gitu. Obsesi itu juga bisa, ya ini masalah perspektif, bisa jadi bagus ya, karena obsesi mungkin dia punya apa ya, panggilan untuk mengejar itu gitu. Tapi bagaimana kalau dia terobsesi gitu, terus dia akhirnya udah gak rasional lagi berpikir ya, terus langkah yang dia lakukan itu cenderung menghalalkan segala cara, bahkan mengancam keselamatan atau kedamaiannya atau kebaikan dirinya itu juga diabaikan. Nah itu juga jadi nggak bagus kan kalau terobsesi seperti itu. Dan apalagi kalau terobsesi seperti itu, begitu gagal mendapatkan itu bisa apa ya, downnya itu parah gitu ya, jatuhnya itu parah kayak gitu. Jadi ya memang sih hal itu harus dikontrol ya, diatur lah ya kayak gitu. Waspada itu betul, hati-hati itu betul, belajar dari masa lalu itu betul, tapi terlalu khawatir, terlalu cemas dan nggak bisa menghandle itu, nah itu yang masalah kayak gitu. Oke, itu aja sih sebenarnya ya, karena kalian itu punya kalian itu apa ya, ibarat SDM, kalian itu SDM yang sangat unggul gitu. Kalian juga mungkin karena situasi masa lalu kalian juga yang membawa kalian pada karakter yang ini, yang sebenarnya dalam hal pekerjaan, dalam hal kesuksesan itu kalian relatif ini ya, bisa mencapai apa yang kalian inginkan gitu, karena kalian orangnya pekerja keras gitu. Fokus dalam satu hal, tapi dalam hal lain ya namanya manusia nggak ada yang sempurna ya, bisa jadi itu tantangan kalian gitu. Dalam hal lain mungkin kecemasan, dalam hal percintaan kayak gitu ya, kalian merasa dihantui itu, kalian menginginkan itu, tapi kalian selalu ragu-ragu gitu ya. Itu oke, selesaikan aja keraguan-raguan itu, iya atau tidak gitu aja, dan alasannya harus kuat. Kalaupun itu adalah kecemasan, kalian harus menjawab kecemasan itu dengan iya atau tidak ya, kayak gitu. Dengan investigasi bisa jadi, dengan observasi bisa jadi, pokoknya gitulah intinya. Oke, jadi itu tadi, kalian itu punya sumber daya yang bagus banget, dan saya melihat kalian justru orang yang bisa banyak suksesnya gitu ya. Walaupun ya itu semua memang tidak, gimana ya, kita nggak bisa membenarkan masa lalu yang buruk dan itulah yang membuat orang sukses, enggak ya. Masa lalu buruk menyakitkan itu bisa bikin orang sukses atau terpuruk ya, karena ada juga orang yang mungkin dari broken home, masa lalunya berat gitu, terus dia hidupnya juga tidak lebih baik, itu juga ada gitu. Jadi kita nggak bisa membenarkan apa ya, segala tragedi di belakang ya, membenarkan orang yang melakukan kejahatan gitu, nggak bisa gitu. Kejahatan tetap kejahatan, tragedi tetap tragedi, tapi masa depan kita memang bergantung sama kita gitu. Jadi ya berterima kasihlah sama diri kalian sendiri, karena kalian yang bisa membawa hidup kalian lebih sukses gitu, itu karena diri kalian sendiri gitu. Masa lalu itu ya bisa jadi trigger gitu, tetapi ya hal yang buruk itu tidak harus, ya gimana ya, kita berterima kasih sama hal yang buruk kan ya, nggak juga gitu. Kita nggak harus berterima kasih sama orang-orang yang jahat kayak gitu gitu, tapi ya berterima kasih sama diri kalian sendiri, karena kalau bukan diri kalian, bukan usaha kalian, ya kalian bisa terpuruk. Karena banyak contoh ya, contoh orang dengan masa lalu yang sama-sama buruk, yang satu bisa sukses, yang satu tetap terpuruk gitu. Dia bisa menyalahkan masa lalunya, ya memang nggak salah juga, karena itu juga berkontribusi gitu. Tetapi maksudnya itu contoh ya, contoh bahwa masa lalu buruk itu bukan jaminan dan bukan alasan untuk orang itu sukses gitu, tapi orang itu sukses ya karena dirinya sendiri, kemauannya sendiri kayak gitu sih. Oke, seperti itu. Jadi ya oke, orang di luar sana menyakiti kita, masa lalu itu udah berat, it's okay. Mereka yang melakukan ya itu tadi, kejahatan ya, menyakiti gitu ya, kekerasan kayak gitu, atau mereka sengaja merusak hidup orang lain, memang sengaja, itu ada niatnya gitu misalkan,
itu adalah manifestasi buruk untuk hidup mereka sendiri. Itu hanya masalah waktu mereka menuai apa yang sudah mereka jalani gitu. Kepada orang lain itu kembali ke mereka. Itu sudah otomatis sebenarnya dari universe, dan kita nggak bisa lari dari karma buruk. Gitulah intinya. Jadi hati-hati ya. Semua itu ada konsekuensi lah. Kita kalau kita nggak bilang itu karma buruk, tapi konsekuensi. Semua itu ada konsekuensi dan kita nggak bisa lari dari konsekuensi. Ya, walaupun kita berdoa segala macam ya, berdoa dan kayaknya tuh apalah bahasanya tuh, ya pokoknya gitulah intinya ya, berdoa atau ya berusaha untuk apa ya, kelihatannya religius gitu ya, banyak beribadah gitu, tapi konsekuensi tetap konsekuensi. Kalau kita berusaha baik dari sekarang ya ke depan, ya kita juga akan menuai kebaikan kita yang kita lakukan dari sekarang ke depan. Tapi apa yang kita lakukan di belakang, aduh semangat banget sih ngomongnya. Apa yang kita lakukan di belakang ya, konsekuensinya akan tetap kita jalani juga gitu. Jadi kita nggak bisa lari dari konsekuensi ya. Jadi hati-hati buat orang-orang di luar sana yang udah menyakiti kalian, mereka tidak akan bisa lepas dari konsekuensi. Mau mereka berdoa sebanyak apapun, konsekuensi itu tetap harus mereka jalani, karena itu memang bagian dari transformasi ya, kalau bahasanya dalam kehidupan gitu ya, bagian dari pembelajaran. It's okay kayak gitu. Dan yang penting ya udahlah ya, kalian gak usah fokus sama orang-orang yang menyakiti kalian. Yang penting kalian sudah terlepas dari itu, dan masa lalu yang buruk itu bukan jaminan orang punya masa depan yang baik. Tapi masa depan yang baik itu bergantung sama langkahnya dia gitu ya. Itu bukan golden ticket lah, karena gue udah mengalami masa susah berarti tanpa usaha gue pasti harus ya pasti gue udah dapet inilah golden ticket masa depan yang cerah gitu. Enggak sih ya, itu tetap bergantung sama effort kita, langkah kita. Ya memang hidup itu kayak gitu, life as we know it gitu, seperti itu. Tapi tenang aja, siapapun yang sudah melakukan sesuatu sama diri kalian, mereka tetap akan dapat konsekuensinya, dan itu hanya masalah waktu. Oke? Jadi it's okay kalau kalian terus gimana ya, kita memang selalu akan bisa dapat trigger dari luka-luka di masa sebelumnya, dan itu hal yang wajar ya. Kita cuma berusaha untuk bahagia, berusaha untuk melupakan itu, atau nggak fokus sama pikiran itulah setidaknya ya, biar kita bisa bahagia gitu. Itu tadi gitu. Oke? Jadi ya seperti itu aja. Yang penting kalau kalian mau mengejar sesuatu itu karena diri kalian sendiri, karena kalian mau membahagiakan diri kalian gitu, bukan karena mau memberikan pembuktian buat orang-orang yang sudah jahat sama kalian di masa lalu gitu. Artinya kalian nggak lepas dari mereka, kalian nggak move on dari mereka gitu, bahkan sampai harapan ke depan pun tidak lepas dari mereka. Jadi kan capek ya. Kenapa kalian nggak fokus harapan ke depan untuk membahagiakan diri kalian sendiri? Kalian sukses karena memang itu yang kalian inginkan untuk kebahagiaan kalian ya, nggak usah untuk orang-orang yang menyakiti kalian ya. Pada akhirnya semesta itu akan memberikan pembuktian sendiri. Ya gitulah intinya. Maksudnya pada akhirnya waktu yang akan membuktikan gitu. Mungkin kalian nggak berharap akan membuktikan pada mereka bahwa kalian mampu gitu, tapi suatu saat kalian sudah nggak berpikir itu gitu, mereka bisa melihat sendiri gitu pembuktian itu. Kalian sudah mempertontonkan pembuktian kepada mereka saat kalian sudah nggak fokus sama mereka juga gitu. Oke? Itu saja dari saya. Itu tadi dari grup 3. Jadi ya ini masalahnya tentang pilihan, terutama dalam percintaan sih bisa jadi. Oke? Seperti itu. Oke, thank you. Jangan lupa like, share kalau suka ya. Kita ketemu lagi di video lainnya. Oke, bye.